3 gol dianulir, City tercekik dan United mengamuk di babak kedua. Derby Manchester gila malam ini. City pegang bola, tapi King MU pegang derby dan Old Trafford bukan cuma menang, tapi dendam yang terbalaskan. Oh, King MU. Jadi kalau kamu bilang ini keberuntungan, berarti kamu nggak nonton pertandingan ini ya. Semua bilang City bakal menang, tapi satu malam di Old Trafford mengubah segalanya. Sobat-sobat Papatola, ini dia review match Derby Manchester ya. Dan sebelum kita lanjutkan dengan ulasan-ulasan Papatola, kalian jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobatku. Ya, 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 ya. Kita mulai ulasan ini dengan tenang ya, dengan tenang dulu ya. Jadi malam ini baru saja selesai Derby Manchester dan King MU menang bukan hanya sekedar skornya saja, tapi ini pesan dan warning ya untuk panitia EPL ya. Manchester United menang 2-0 atas City di Old Trafford. Bukan sekedar hasil, tapi ini adalah statement bahwa ini adalah kebangkitan identitas dan juga tentang bagaimana Michael Carrick kembali ke Old Trafford dengan sentuhan emas yang nyaris sempurna ini. Skornya 2-0, tapi cerita pertandingan ini jauh lebih dalam ya. Dan Manchester United mendominasi momen. Di mana mereka mengendalikan ruang dan yang paling krusial mengalahkan City di area yang seharusnya itu menjadi kekuatan mereka ya, kontrol permainan dan transisi. Kita mulai bagaimana dengan setting taktikal yang dimainkan oleh Carrick ya. Carrick menang di papan strategi, membuat skema 4-2-3-1 yang hybrid pada saat bertahan menjadi 4-4-2. Nah, kunci utama Carrick adalah bagaimana compact block dan vertical transisi. Dan double pivotnya Casemiro dan Maino. Ini benar-benar tampil sangat mengesankan. Dan free roll-nya ya Bruno Fernandes. Bagaimana senjata utama MU counter attack cepat di sisi sayap kanan, di mana di sana ada Ahmad Dalot dan juga Beumo. Jadi Carrick ya tidak mencoba dia untuk menyamai City dengan penguasaan bola. Biarkan aja City dengan penguasaan bolanya. Ya, sebaliknya Carrick menggoda City untuk naik ya. Menggoda City untuk naik, menekan, dan kemudian menghukum City lewat ruang belakang yang fullback dan juga help space kanan. Jadi saat bertahan, United turun ke mid block 4-4-2. Mana Bruno naik sejajar, ya, Beumo menutup jalur Rodri. Ahmad dan juga Dorgu disiplin tracking wide player City. Nah, berbalik ketika saat menyerang, bentuk berubah menjadi 3-2-5. Mana Dalot overlap, Bruno bebas untuk membaca celah, dan ini adalah game plan yang matang dan berani. Di sisi lain, tim tetangga si biru dengan formasi 4-3-3 dan kemudian berubah saat build up menjadi 3-2-4-1. Benar mereka mendominasi bola, tapi tidak bisa mengontrol tempo dan tidak punya penetrasi yang efektif. Menguasai bola tentu, tapi bukan berarti menguasai jalannya pertandingan. Kita bisa saksikan tadi ya, tanpa progresi vertikal yang tajam. Jadi City justru terjebak dalam sirkulasi horizontal. Apa masalah City malam ini? Sepertinya ketika Rodri berhasil dimatikan oleh Bruno dan Beumo, itu satu masalah. Kemudian Haaland terisolasi ya. Bagaimana marking dari Martinez dan Maguire. Dan kemudian masalah ketiga adalah overload di sisi kiri City gagal karena Dalot sangat disiplin. Itu dia. Nah, di babak pertama memang skor 0-0 ya. Tapi United sebenarnya punya 2 gol melalui Ahmad dan Bruno meskipun dianulir. Jadi sebenarnya ekspektiknya itu momentumnya jelas ada di tuan rumah Manchester City. Dan mulai nih tekanan psikologis mulai terasa nih di City ya. Jadi
City peluang terbaiknya ada di Bernardo ya, kalau tidak salah, dan Elin ya. Namun memang harus diakui penjaga gawang Manchester United, Saint Lemens, tampil luar biasa, termasuk saat puan krusialnya ya di garis gawang. Jadi kesimpulan di babak pertama, City pegang bola, ya betul kita akui, tapi United pegang kendali emosi dan ritme permainan. Jadi skor 0-0, Papatola rasa fair lah ya, walaupun sebenarnya 2 gol itu, tapi memang sudah dianulir. Nah, babak kedua bagaimana transisi mematikan. Ini yang membuat City KO. Ada hal yang luar biasa ya, bagaimana babak kedua menjadi kelas master transisi cepat. Gol pertama Bouma. Kita coba urai di menit 65. Berawal dari recovery-nya Casemiro. Bruno one touch pas ke ruang kosong. Kemudian Bouma tenang, klinis tanpa panik. Jadi ini gol-gol Bouma ini hasil latihan ini pasti nih, bukan kebetulan ini. Karena tenang ya, hasil latihan. Makasih Bouma. Nah, gol kedua sekitar 10 menit kemudian. City kehilangan save saat build up. Kunha mengeksploitasi half space kiri. Dorgu masuk tanpa penjagaan. Wah. Jadi City dihukum karena apa? Karena defense yang rapuh. Di mana gol Mount dianulir di menit akhir hanya menegaskan satu hal, kalau City benar-benar kewalahan ya. Jadi duel kunci yang menentukan di pertandingan ini adalah duel Martinez versus Haaland. Jadi kemenangan mutlak dipegang Martinez. Duel Casemiro versus Rodri. Casemiro unggul secara defensif. Duel Bruno versus gelandang City. Jadi Bruno master of chaos ya. Kemudian Dalot dan Shaw versus Doku dan Foden. Nah, fullback United disiplin total. Disiplin. Jadi dalam pertandingan ini performa individu terbaik tetap dipegang oleh Om Bruno Fernandes. Casemiro screeningnya sempurna. Lamens clean sheet hero luar biasa. Bouma direct, efektif, dan decisive. Nah, Manchester City juga bukan tidak ada bagus pemainnya. Bagus, Rodri bekerja keras ya, tapi tercekik dengan sistem. Donnarumma. Kalau bukan Donnarumma kayaknya gol akan banyak malam ini ke gawang City. Haaland malam ini sangat minim supply dan ada kesan sepertinya frustasi ya. Itu yang membuat daya gedornya juga sangat-sangat buruk. Nah, jadi di Old Trafford ada energi tambahan. Bagaimana kursi tidak ada yang kosong. Aplaus panjang dari seluruh fans MU untuk Carrick dan seluruh tim. Tentunya ini bukan soal taktik, tapi ikatan emosional antara pelatih, tim, dan juga para pendukung. Dengan kemenangan ini, MU naik ke peringkat 4. City tetap di peringkat 2, tapi kehilangan aura ya. Dan Carrick mencatatkan rekam jejak yang impresif setiap kembali ke Old Trafford. Jadi menurut Papatola, Manchester United tidak hanya menang derby, mereka juga mengalahkan City dengan kecerdasan, disiplin, dan identitas sebagai klub besar. Jadi ini adalah kemenangan taktik atas dominasi. Ini adalah kemenangan struktur ya, dan kemenangan kepercayaan diri atas reputasi. Jadi jika ini adalah benar awal era Carrick, kesannya Premier League harus waspada. The King is back. Itu dia sobat-sobatku review match dari Papatola TV. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papatola TV. Dan nantikan sebentar lagi Papatola TV akan launching buku dan e-book. Santai, tenang. Tunggu tanggal mainnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobatku.